Terus faslun satu fasal menjelaskan fasal baru, bab baru. Fil ma'i makruhi, menjelaskan tentang fil ma'i, dalam air, al makruhi, yang dimakruhkan. Air fil ma'i, dalam air, al makruhi, yang dimakruhkan. Maksudnya air makruh untuk memakai bersuci, makruh untuk pakai wudu, makruh untuk pakai mandi. Ya, apa saja air yang makruh dipakai untuk bersuci. Terus yukrahu dimakruhkan, syadidus suhunati, air yang sangat panas. Syadidus suhunati, air yang sangat panas. Makruh ente makainya. Mama ente ada air satu ember, ente simpan di matahari, dijemur. Ya, panas. Bukan matahari Indonesia. Indonesia ini tidak panas. Ya, paling panas Indonesia cuma 35 derajat Celcius paling tinggi. Maksudnya panas ini di Arab. Di Arab, Mas pernah dulu haji, yang haji 2018 itu panasnya 54 derajat. 54 derajat Celcius ini 2 kali lipat Indonesia. Ente Indonesia nih, ente siang-siang jam 1 siang berdiri, panas enggak? Jam 1 siang berdiri berjemur, panas. Nah, ini 2 kali lipat nih panasnya itu di Arab. Saking panasnya kalau ente nyimpan air ini gelas terbuat dari seng. Kalau udah musim puncak panas 50 derajat ke atas, ente simpan air pakai gelas seng, ente beri telur. Ya, beri telur situ. Biarkan 1 jam, masak telurnya. Saking panasnya. Dan saking panasnya, puncak panas di Arab, kalau ente jalan di jalan raya nih, di aspal, tak usah pakai sendal. Wah, hebat nanti. Jadi mah pernah ketika masih baru mondok, karena kawan mas suruh jalan. Ente kalau bisa jalan 10 langkah tanpa pakai sendal, diberi duit 50.000. Oh iya kata mas, masih baru nih. Iyalah, mau kata mas. Tapi tak boleh lari, jalannya biasa. Baru jalan 3 langkah balik lagi. Kenapa? Kayak jalan di atas kuali panas. Saking panasnya di Arab. Sampai-sampai kawan mas pernah beli telur beberapa butik, simpan di lemari. Musim puncak panas ada 5 butik beli telur ayam tuh. Simpan di lemari. Lama-lama ada beberapa hari ada suara ayam. Kayak anak ayam. Cari mana di kamar kok ada suara anak ayam. Dibuka lemari, telurnya retas. Letas jadi ayam. Dia. Saking panasnya di Arab. Ya panas, ini tidak ada panas apa. Jadi maksudnya di sini, kita makruh pakai air panas jika air tersebut di negara panas. Indonesia disimpan air lah 1 ember, kena matahari, panas enggak? Enggak panas, hangat. Indonesia paling hangat ya. Tapi kalau di Arab, ente di Arab nih musim puncak panas 50 derajat ke atas, ente simpan air ember, ente pakai tak bisa ente pakai. Gimana ente pakai air panas? Jadi makruh pakai air yang sangat panas. Atau ente pakai air biasa, ente panaskan, udah mendidih, lalu ente pakai wudu tengah mendidih, mantap dah tuh. Ya langsung mornang ente, bahasa Indianya mornang. Ya ambung. Kayak Mas punya guru Profesor Dr. Abdul Majid Syakir. Ya beliau ini almarhum meninggal. Semua anak dalwa kenal. Anak dalwa yang angkatan zaman dulu, karena beliau udah meninggal. Angkatan mas ke atas ini kenal. Beliau ini masya Allah kelebihannya beliau kalau minum air panas tuh air mendidih. Nih hebatnya beliau. Air mendidih simpan di gelas. Hendak nunggu sejuk langsung. Assalamualaikum. Marah lagi ke kita tuh biasa yang anak minta air panas. Kita bawa nih air yang mendidih simpan di gelas. Apa ini enggak panas gitu? Enggak panas. Padahal kita megangnya tak bisa. Bisa kita megang air mendidih simpan di gelas, lalu kita pegang gelasnya, bisa. Panas enggak? Aku nak guru mas nih ya. Profesor beliau, dia profesor doktor nih, alim, hafal Quran lagi. Ini diminum, air mendidih itu diminum. Tak panas gitu. Tak panas. Padahal kita megangnya enggak berani. Ini Ustaz Syakir, dan masya Allahnya beliau ya. Enggak salah kita dipukul. Enggak salah dipukul. Biasa tuh santri-santri kalau ngabsen. Mah dulu pada waktu itu jenggot mah panjang jenggot mah. Sampai dipanggil kena beliau kalau ngabsen tuh.
bukan Athaillah, Osama bin Laden. Kebetulan dulu musim Osama bin Laden, karena orang Amerika dibilang teroris. Ini orang-orang kafir nih, sikit-sikit kalau teroris berarti Islam. Nah, kalau ada orang Islam nyerang orang-orang kafir dibilang teroris. Tapi kalau sebaliknya ada orang selain Islam nyerang orang Islam, bukan teroris, tapi disebut kriminal bersenjata katanya. Kayak ini barusan terjadi. Ya, 2 hari yang lalu ada pasukan FPI. Ya, beliau ini 6 orang mengawal Habib Rizik. Ya. Lalu ditembak oleh orang yang berpakai baju preman, tidak pakai baju dinas. Tembak sampai meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau hukum Islam berlaku, yang membunuh, yang nembak wajib dibunuh. Ini dalam hukum Islam. Tidak apa-apa di dunia mereka senang, di dunia mereka aman, tapi nanti ingat ada balasannya di akhirat. Ya, pasti oleh Allah akan dibalas. Na'udzubillah bi'adzabin alim. Balasan yang sangat berat, yang sangat pedih. Di sini bisa ketawa-ketawa, di sini bisa senang-senang. Hati-hati. Ya, nanti sebelum di neraka, di kuburan dulu disiksa lo, dipakom. Ya, udah di kuburan, nanti di neraka telah menunggu. Siksaan neraka enggak, bukan siksaan neraka. Ente kira siksaan neraka itu enak. Dosa kecil. Maka beberapa kali bilang, siksaan neraka bagi orang yang melakukan dosa kecil. Dosa kecil diantaranya perempuan nampak rambut 1. Di antara dosa kecil bohong jarang-jarang. Sebulan sekali bohong. Sebulan sekali. Bukan tiap hari. Kalau tiap hari bohong, ya tidak masuk dosa kecil. Ya, lah karena ada gol mengatakan tuh la kabirata ma'at taubah wala saghirata ma'al israr. Tidak dianggap dosa besar kalau dia cepat bertobat kepada Allah, dan tidak dianggap dosa kecil kalau dia sering. Wala saghirata ma'al israr. Tidak dianggap dosa kecil kalau dia sering. Walaupun bohong itu dosa kecil, tapi kalau sering jadi dosa besar. Tapi walaupun dosanya besar, tapi dia bertobat kepada Allah, maka dosa tersebut akan diampuni. Diampuni jika dosanya hanya berhubungan dengan Allah. Dosa besar berhubungan dengan Allah seperti apa? Berzina, mabuk-mabukan, berjudi, narkoba. Ini dosa hanya berhubungan dengan Allah. Bertobat kepada Allah, nangis-nangis, insya Allah Allah akan mengampuni dosa dia. Tapi kalau dosa berhubungan dengan manusia, tak akan diampuni kalau tidak minta maaf kepada orang yang didolimi. Contoh dosa berhubungan dengan manusia, contohnya membunuh orang. Apalagi yang dibunuh orang Islam. Ya, 6 orang yang mengawal Habib Rizik. Ya, ini dibunuh, ditembak dengan alasan karena mereka melawan. Punya senjata katanya. Ya, punya pistol. Dari mana pasukan FPI punya pistol? Pisau ya tak. Contoh lihat di Pontianak nih. Nanti pernah lihat ada pasukan FPI yang bawa parang kalau ngawal? Ada? Tidak bawa apa-apa mereka. Mereka tangan kosong. Nah, jadi kalau dosanya berhubungan dengan manusia seperti membunuh orang, walaupun dia menangis kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, menangis hingga meneteskan air mata darah, tapi dia tidak minta maaf kepada orang yang dia bunuh, tidak minta maaf kepada orang yang dia dolimi, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Kau nonggeng solat, tak bangun sujud beberapa tahun, tapi tidak minta maaf kepada orang yang dibunuh, tidak minta maaf kepada orang yang dolimi, tidak mungkin Allah akan mengampuni dosanya. Berat dosa yang berhubungan dengan manusia seperti membunuh ini. Dosa terbesar nomor 1 ialah syirik, murtad, keluar dari agama Islam. Ini dosa besar nomor 1. Dosa besar nomor 2, membunuh orang. Dosa besar nomor 2. Dosa besar nomor 3, berzina. Dosa besar nomor 4, mabuk-mabukan. Dan terus dosa besar berurutan selanjutnya. Jadi dosa besar nomor 2 yaitu membunuh orang. Naudzubillah. Dengan gampangnya sekarang orang membunuh orang, menghilangkan nyawa orang, ya kayak anda ada beban, santai. Naudzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Makanya balik lagi tadi, jadi guru Mas punya guru nih, panggilannya Ustadz Syakir. Beliau ini santri dipukul walaupun tidak salah. Ya, ketika pada itu jenggot Mas panjang. Jadi kalau ngabsen, beliau bukan Athaillah, Osama bin Laden hadir. Ta'alim ta'al. Beliau kalau ngajar megang rotan terus. Gimana kabar ente? Mukul terus tidak berhenti nih. Gimana kabar ente? Alhamdulillah Ustaz. Ini gini nih terus. Ya insya-Allah jenggot ente panjang ya. Insya-Allah. Dihitung-hitung ada 100 rotan kali. Ini bengkak-bengkak dah nih. Ya, tapi kita ikhlas sebagai murid.
Ya enggak pernah marah, enggak pernah nangkis gini. Paling gini-gini aja. Ada kayak kawan mas umpamanya ya. Ada kawan mas dipanggil. Datang. Enggak ada salah. Tak nanti. Masya Allah. Sampai ada mas punya kawan ya. Kawan mas ini mondok ke Yaman. Mondok ke Yaman, lalu datang dari Yaman, dia udah diangkat jadi ustad. Jadi siapa yang mondok ke luar negeri itu kalau dia luar diangkat jadi ustad. Lalu ketika Mas Taklim dengan beliau almarhum ini guru Mas Tasyakir, lalu ustad yang alumni Yaman nih lewat, ceceknya lewat di jalan gini nih, lewat di jalan gini, mau ngajar ke kelas sebelah. Beliau nanya, itu siapa tuh? Noleh kan? Oh anu ustad si Fulan. Panggil. Beliau panggil, dipanggil, akhirnya datang ke sini. Oh, ente mondok dari Dalwa pindah ke Yaman ya? Iya Ustaz, Masya Allah, gimana kabar ente ya? Berapa tahun ente mondok? Itu kuat lagi ya. Berapa tahun ente mondok di Yaman? Jangan macam-macam ente ya. Walaupun ente mondok Yaman di ujung dunia, ente tetap murid ana. Jangan ente nak bergaya jadi ulama ya. Ente murid ana masih, yang sembat-sembat ente nak perasa ente. Walaupun ente punya santri 1000, nak perasa ente. Dia gini ya. Nih, Masya Allah kelebihan beliau. Tapi kita sebagai santrinya walaupun tidak salah, tidak pernah kita tidak terima. Bahkan habis selesai taklim, salaman. Ya, salaman ke beliau. Ini kita gitu. Kita sebagai santri, kalau kena guru, kena ustadz, siapa saja. Ustadz, siapa aja. Ustadz dalam, ustadz luar. Yang nakzir ente, ngukum ente, mukul ente, termasuk keamanan. Keamanan tuh, boleh nakzir santri, itu dapat izin dari abi, dapat izin dari mas. Jadi kalau ada tidak terima, berarti tidak terima ke abi, tidak terima ke mas. Tidak akan barokah ente. Jadi umpama ada keamanan nakzir ente, lalu dalam hati ente jengkel, berarti ente jengkel ke abi. Nah, ente marah ke abi. Ente tak terima ke abi. Nggak akan barokah. Jauh dari barokah ente. Apalagi ente yang tidak terima kepada ustad-ustad, kepada keamanan ya. Karena keamanan semua ustad itu dapat izin tak untuk nakzir dari abi, dari mas sudah dapat izin. Makanya kalau ingin ente ilmu ente manfaat, jadi anak soleh solehah, sukses nanti ente balik kampung, kalau dipukul oleh guru di takzir harus terima, ndak usah. Makanya untuk menghilangkan sifat dendam kepada guru, siapa aja guru ente, ustad dalam ustad luar keamanan, habis dipukul, habis ditakzir, langsung dicium tangannya salaman, bilang syukron, makasih. Insya Allah ente akan hilang sifat ndak senang, ndak terima. Bang, terus. Jadi makruh pertama kita memakai air yang sangat panas. Yang kedua makruh juga memakai air yang sangat dingin. Di Arab nih ada 3 musim. Dulu mas mondok di sana ada 3 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi. Nggak ada di Arab musim hujan, nggak ada. Musim kemarau udah ada. Kalau kita kan di Indonesia musim hujan, musim kemarau, 2 aja musimnya. Kalau di Arab 3 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi. Kalau musim semi ini enak ya. Musim semi itu musim panas sekitar 6 bulan. Musim dingin sekitar 4 bulan. Musim semi 2 bulan. Musim semi ini enggak panas, enggak dingin. Kayak Indonesia. Kayak di sini. Itu enak, segar udara. Itu paling senang orang kalau udah musim semi. Paling sakit tuh kalau musim dingin. Musim panas enggak. Kalau musim panas enggak terlalu biasa aja musim panas. Memang panas ya, panas. Tapi enak di masjid, di kamar, di mana ada AC. Jadi sejuk. Tapi kalau musim dingin, yang sakit itu musim dingin. Enggak ada AC penghangat. Saking dinginnya. Ya, Husein, Gum. Ngadap ilahuna. Sana. Balik badan. Terus salah. Kurang. Ada. Siapa yang regut ngadap ke sana. Pindah samping Husein yang regut. Kita tak usah regut. Ya. Jadi kalau musim dingin di Arab nih, di Yaman, di Mekah gitu juga. Saking dinginnya kita ngomong nih keluar asap. Nanti pernah nonton film barat? Kalau ngomong keluar asap pernah? Itu ketika pertama mondok pas musim dingin kan, bangun tidur, ya, ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, keluar asap. Akhirnya kalau ngomongan kawan masih baru kan, ilaina, oh, gitu. Keren jadinya, keluar asap. Itu kalau saking dinginnya. Terus kalau air keran, kalau ente wudhu pakai air keran tuh, kalau puncak dingin, ente buka kerannya, enggak keluar airnya, beku. Jadi kalau wudhu dibak. Setiap wudhu teriak, saking dinginnya. Bayangkan deh, kayak ente mamanya hujan deras, subuh
hujan deras, ente wudhu pakai air es. Ayo gimana kira-kira? Ini Indonesia tidak terlalu dingin. Kalau di Arab kalau musim dingin kayak ente dalam kulkas, gimana ente masuk kulkas? Udah ente masuk kulkas, ya ente wudhu, tiap wudhu teriak, kena uga, wah, gitu ya. Teriak, saking sejuknya. Ini kalau setiap hari, Mas kalau di taklim pakai celana 2 lapis, celana panjang, sarung 2 lapis, udah 4 lapis kan? Pakai kaos kaki 2 lapis, sarung tangan 2 lapis, kaos 2 lapis, baju takwa 2 lapis, pakai gamis selapis, pakai jaket lagi 1 lapis. Saking sejuknya nih. Terus pakai kayak songkok tapi bisa nutup kuping. Ya kadang beli penutup kuping karena kalau sejuk tutup kuping agak hangat. Tutup kuping. Baru pakai sal. Udah sal, baru pakai selimut. Selimut itu baru masuk kelas. Masuk kelas. Tapi di kelas masih gini. Nulis tuh bergegar. Ini udah berlapis-lapis. Kalau sholat, nah lucu kalau sholat. Kalau udah sholat ya. Allah. Sholat nih. Kalau apalagi sholat subuh, kunut tuh. Amin. Ya, tasyahud nih. Semua bergegar. Ya. Kecuali Masya Allah ya, Guru Mas Habib Salim Asy-Syatiri. Ya, mudah-mudahan oleh Allah beliau dikumpulkan dengan datuk beliau Nabi Muhammad dalam surga, dan mudah-mudahan kita dapat ridho, dapat syafaat Nabi Muhammad, dan bisa kumpul dengan Habib Salim dan guru-guru kita semua, amin, dengan Nabi Muhammad. Ini Habib Salim Asy-Syatiri, Masya Allah ya, beliau kalau musim dingin enggak pakai jaket, cuma pakai gamis gini nih ya. Udah musim dingin makan taklim ke beliau nih. Hanya berapa orang yang taklim, orang-orang khusus ya, yang duduk di halagoh beliau nih, orang-orang khusus, ada sekitar 30 orang. Taklim subuh-subuh, musim dingin. Beliau udah ngimam duduk, langsung ngadap gini, langsung as'il merwah. Hidupkan kipas angin, duduk gitu. Bayangkan deh, musim dingin suruh hidupkan kipas angin. Syadid kata dia, kuatkan. Tuh, ini udah kita gini pakai selimut, beliau minta hidupkan kipas angin. Yang namanya gitu. Beliau tanda. Beliau guraukan gitu tuh. Barit. Maafi barit. Kata beliau. Sejuk ente kata dia. Enggak ada sejuk, enggak ada sejuk, biasa aja gitu. Beliau enggak ada gini. Nabi Salim Asy-Syatiri biasa aja. Kenapa? Karena Nabi Salim Asy-Syatiri dulu ketika zaman PKI. Jadi di negara Yaman dulu ini ada zaman PKI, Syuyu'i. Bahasa Arabnya komunis, PKI itu Syuyu'i. Sama dengan Indonesia. Indonesia ini banyak PKI yang tidak senang dengan Habib Rizik, yang benci kepada ulama. Ya, ulama-ulama yang garis lurus. Ini orang-orang komunis ini PKI. Di Yaman tuh banyak dulu PKI. Ya, jadi Habib Rizik ini pernah ditangkap, termasuk juga abahnya Habib Umar. Abahnya Habib Umar bin Hafid itu ditangkap. Jadi mereka membunuh para ulama. Ketika beliau selesai sholat dengan Habib Umar. Habib Umar masih kecil, umur sekitar 6-7 tahun. Lalu ditangkap orang komunis, orang PKI ini. Ditangkap. Habib Umar lihat abahnya, dibawa oleh orang PKI. Sampai sekarang makam beliau tidak tahu di mana. Jadi dibunuh oleh orang PKI dan tidak tahu dimakamkan di mana. Sampai sekarang Habib Umar tidak tahu makam ayahnya di mana. Termasuk juga Habib Salim Asy-Syatiri. Ketika ditangkap oleh PKI, ya, oleh PKI ditangkap, beliau ini dimasukkan penjara. Besar penjaranya, besar ruangannya tuh, sebesar badan. Di mana? Nah, besar badan gini. Ini dinding. Duduk, kakinya bujur gini. Nah, awas sih. Ya. Kakinya bujur gini. Ini dinding semua, nggak bisa bergerak. Nggak bisa gini. Nggak bisa dinding nih. Lalu diberi air, diberi es batu. Segini. Diberi air, diberi es batu selama 2 bulan. Keluar, makanya beliau sampai meninggalnya beliau lumpuh. Ya kalau jalan tuh payah, sampai pakai roda. Ya gimana ente ambil aja es batu. Ente es batu, air es tuh, ente rendam tangan ente di situ. Tak usah 1 jam, 5 menit, kuat dah. Gimana ente rendam? Megang es batu tak usah lepas. Tak usah lepas, kuat. Enggak kuat kan? Beliau 2 bulan duduk gini, enggak bisa bergerak. Ini dinding semua nih, dinding. Ya, model kotak segi 4 gitu, diberi air, beri es batu. 2 bulan.
Apa keluarnya ndak? Ya kaku. Ya, ini Habib Rizik. Ini kejamnya PKI. PKI ini kejam. Kalau sampai ini di Indonesia udah banyak PKI. Banyak. Mereka udah mulai nampakkan sikit-sikit. Ini kalau sampai dibiarkan ke depannya disembelih teh. PKI tak peduli. Sampai Abi pernah cerita dulu ada ulama kiai di daerah Jawa, rupanya ada salah satu santrinya nih kemasukan paham PKI. Santrinya. Ya. Kebetulan santri zaman dulu kan boleh balik, masuk, ada yang mau nginap, ada yang balik, masuk. Akhirnya ada santrinya, salah satu santri ini terkena paham PKI. Kena PKI disuruh bunuh kiainya. Disuruh bunuh. Ketika sholat kiainya disembelih, disembelih langsung kiainya meninggal. Ini PKI. Kalau ente udah kena, naudzubillah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari paham PKI ini. Kalau udah kena paham PKI, orang tuh ente disuruh bunuh nanti. Guru ente suruh bunuh. Ya, otaknya PKI. Ini PKI orang apa? Kafir, orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak punya agama. Orang komunis tuh tidak punya agama, menghalalkan segala cara. Yang penting kekayaannya tidak ada ngaco, kekuasaan tidak ada ngaco. Ini orang-orang komunis PKI. Ini berbahaya. Ya, Indonesia udah mulai muncul sikit-sikit di Indonesia nih. Alas, terus. Wal musyammasu jihati haratin fi ina'in mutaba'in. Wal musyammasu juga makruh pakai air wal musyammasu yang dijemur matahari. Wal musyammasu yang dijemur matahari, terus fi jihati harratin ya, di negara panas, di daerah panas. Terus fi ina'in di dalam wadah. Fi ina'in di dalam wadah. Terus muntabain yang terbuat apa? Yang tercetak. Muntabain yang tercetak. Terus fi badanin duna thawbin. Muntabain yang tercetak kayak dari besi, dari aluminium, tercetak terbuat. Terus fi badanin makruhnya fi badanin di dalam pada badan, fi badanin pada badan. Terus duna saubin tidak apa-apa di pakaian. Duna saubin tidak apa-apa di pakaian. Terus nah, jadi makruh juga jika kita berwudu bersuci memakai air yang jadi dijemur matahari. Yang mana air tersebut di dalam wadah, dalam ember, itu makruh kalau dijemur matahari. Tapi makruhnya di negara yang sangat panas kayak Arab, Indonesia enggak. Tapi kalau air tersebut bukan di dalam wadah, bukan di ember, di sungai, di parit, ya, lalu kena matahari, di Arab kena matahari, lalu air tersebut panas, enggak apa-apa karena itu bukan dalam wadah, tapi di parit. Makruhnya memakai di anggota badan untuk wudu, untuk mandi makruh. Tapi kalau untuk nyuci baju enggak apa-apa. Alas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.